Ya, kalau pakai apa headset atau yang lain-lain boleh dilepas ya. Halo Kak, udah jelas? Oke, ini baru mantap. Silakan. Iya Kak, aku mau nanya. Ini kan aku hidup bersama dengan teman-teman Muslim, Oke. dan teman-teman Muslim selalu menanyakan tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus disalib? Terus sedangkan di Al-Quran mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus digantikan dengan Yudas Iskariot. Lalu saya menjawab kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak digantikan oleh Yudas Iskariot, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan. Tapi mereka seperti menyangkal kalau Tuhan Yesus itu disalib. Jadi Oke. gimana ya caranya untuk menjawab mereka agar mereka tidak terus bertanya tentang Yesus Kristus? Kamu kalau mereka bertanya tentang Yesus Kristus itu bagus. Tapi kamu harus menjawab dengan sabar, dengan santun, dan dengan penuh pengetahuan. Jadi kalau mereka tanya, bahwa yang disalib tuh mute ya. Yudas. Ya, jadi kalau mereka bertanya, jadi yang disalib tuh sebenarnya adalah bukan Yesus tapi Yudas Iskariot. Di mana buktinya bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Kamu punya data nggak di kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka nggak punya itu. Di dalam kitab mereka pun tidak ada nama Yudas Iskariot yang menggantikan Yesus. Ya. Dan kalau dikatakan dia digantikan, ada bukti sejarah nggak bahwa dia digantikan? Kalau mereka hanya mengklaim aja, itu nol besar, nggak berguna. Kita punya data sejarah nggak Yesus mati? Punya. Kita punya data nggak Yesus bangkit? Punya. Bahkan di luar Alkitab kita tahu dia mati dan bangkit. Jadi apa alasan kita untuk lebih percaya mereka? Dengan klaimnya yang datangnya belakangan, dengan klaim menyempurnakan, dengan klaim sana sini tapi tidak ada bukti, itu nol. Itu nggak berguna. Kita yang sudah ada 700 tahun sebelum mereka ada, kita kaya akan data sejarah, kita kaya akan pembuktian, lalu kemudian dengan seenaknya mereka menyangkali semua data itu dengan asumsi teologi mereka. Asumsi loh, ingat ya, mereka itu hanya berasumsi. Mereka nggak punya data siapa yang digantikan itu. Data historis, mereka nggak punya data itu. Ya, mereka yang mendengarkan ini, kalian jangan sakit hati. Karena memang kalian gak punya. Kalian lemah dalam hal itu. Kalian hanya hebat mengklaim, tapi kalian tidak bisa membuktikan klaim kalian. Kalian terlalu berani mengatakan Injil dipalsukan, tapi untuk ditanyakan mana yang asik untuk melawan kekristenan. Enggak, apa yang bisa kalian lakukan? Enggak ada. Nge-lag ya ini ya. Halo, halo, suaraku ada kedengaran? Ada kedengaran nggak? Ya, jadi kalau mereka mengklaim banyak hal, mereka itu tertinggal dalam segala hal dengan kekristenan. Bukan tertinggal ekonomi apa, bukan itu ya, tapi dalam hal teologis gitu. Apa esensinya Yesus itu tidak mati? Apa fungsinya dia harus diserupakan? Coba kamu tanya gitu sama mereka. Kalau kita Yesus harus mati karena dia memang datang ke dunia untuk mati. Yohanes 10 ayat 17. Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bahkan penyalipannya sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum dia tersalib. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk membatalkan. Nubuatan tentang dia harus disalib di tengah-tengah penjahat, dia harus tangan dan kakinya dipaku, dia harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Itu digenapi semuanya di dalam Yesus. Jadi kalau mereka beradu, itu Yudas Iskariot. Di mana tertulis itu Yudas Iskariot? Yang kedua, di mana datanya di luar kitabmu yang mengatakan itu Yudas Iskariot? Mereka sampai akhir zaman pun, mereka nggak akan bisa membuktikan itu. Makanya orang Kristen yang pindah ke iman mereka, itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kita peroleh dari iman mereka? Tidak ada apa-apa. Keselamatan nggak pasti. Kehidupan mati juga kok. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus yang telah mati namun hidup kembali.
Jadi kalau dia katakan, kenapa sih Yesus harus mati? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan pendusta. Kamu jawab begitu aja. Emang apa kata Yesusmu? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana caranya Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya dengan mati. Dengan mati dia bisa membuktikan bahwa dia bangkit dan dia adalah hidup. Buktinya Yesus bangkit kan? Buktinya dia hidup juga kan? Artinya Tuhan Yesus kita itu tidak berdusta. Jadi kalau dikatakan untuk apa Tuhan Yesusmu itu mati? Itu untuk membuktikan dia bukan pendusta. Dia bukan dongeng. Dia tidak hanya ngomong cuap-cuap tapi nggak bisa membuktikan ucapannya sendiri. Itulah mahakaryanya Allah. Lalu kamu meninggalkan Yesus yang seperti itu demi pengajaran yang katanya konon-konon itu. Kamu menjual emas demi seng. Kamu menjual berlian demi karat. Ya. Jadi kamu jangan lelah menghadapi orang seperti mereka itu. Tapi kalau udah sampai ngeyelnya kayak batu, kamu tinggalkan. Kamu penting kasih tahu sama mereka. Jadi kalau mereka bertanya kenapa Yesusmu harus mati, ya dia harus mati untuk membuktikan bahwa dia adalah bukan pendusta. Dia mengatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan dia bangkit dan hidup. Itu dia maha kuasa. Tapi terlebih penting daripada semuanya itu, kematian Kristus adalah penggenapan semua nubuatan para nabi selama 1500 tahun. Kematian Yesus itu adalah puncak pelayanannya, puncak penantian para nabi, di mana melalui darahnya itu kita memperoleh pengampunan. Alasannya apa? Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka Kristus menumpahkan darahnya karena kasihnya. Itu untuk pengampunan dosa manusia. Mereka nggak ngerti itu. Kenapa nggak ngerti? Wong mereka nggak punya Mesias. Orang Yahudi ngerti. Kenapa orang Yahudi ngerti? Karena mereka itu mengorbankan darah hewan untuk pengampunan dosa mereka di atas untuk pendamaian. Makanya ada orang Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Mereka nggak ngerti tentang itu. Oh, mereka bukan lahir dari bangsa Israel kok. Mereka datang jauh di luar Israel. Gitu. Ya. Jadi orang Kristen yang menukar imannya lalu masuk ke mereka itu adalah orang-orang yang aduh malang sekali ya. Sungguh kasihan. Begitu tidak berguna. Apa yang kamu cari dari sana? Tidak ada. Ya, gitu. Oke? Kamu jawab begitu. Oke Kak, lalu ada satu lagi. Dan mereka bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Yohanes bahwa 13 ayat 13. Kamu coba buka kitabmu, kamu coba baca Alkitab. Kamu ada Alkitab di sana? Kamu kalau keluar aplikasi, kamu nggak bisa kedengaran suara. Kamu buka Alkitabmu yang kertas. Kamu buka. Yohanes 13 ayat 13. Kamu baca. Yohanes 13 ayat berapa Kak? 3. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku itu. Yap. Coba baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di mana orang-orang menyembah Yesus? Baca Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52.
mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Baca Yohanes 9 ayat 38. 紧握两个扶手，站稳踏阶。Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Tuhan Yesus disebut Tuhan nggak? Ya, Dia menyebut dirinya Tuhan nggak? menyebut nama Tuhan. Dia Tuhan. Dia menyebut dirinya Tuhan kan? Ya, Lalu orang-orang menyembah dia nggak? ia menyembah dia. Kalau dia memang tidak pantas disembah, dia harusnya ngomong, kamu jangan sembah. Ketika dia disembah, apakah dia menolak? Kan tidak. Jadi pertanyaan yang diturunkan dari Zakir naik, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Itu bisa dijawab. Gampang menjawab itu. Tuhan kok butuh pengakuan. Tuhan tuh dilihat dari perbuatannya. Yesus Kristus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, melakukan mukjizat, hidup dari antara orang mati. Mana ada di dalam sejarah dunia orang yang bangkit selain Yesus, disaksikan oleh banyak orang. Ya, kalau mereka ngomong ini ono, ya udah nikmatilah bidadarimu itu, bilang aja begitu, ya. Itu tidak ada yang diharapkan dari Yesus yang tidak mati, tidak berguna. Gitu. Iya, tapi kenapa ya Kak, mereka itu selalu, saya pernah tanya begini, memang kalau misalnya di surga itu gambarannya seperti apa? Misal kalau Tuhanmu bilang, diberikan nanti 72 bidadari, apakah itu masuk akal? Dia bilang masuk akal mungkin. Ya iya, nggak apa-apa. Itu memang masuk akal di akal mereka. Di akal kita, masa surga jadi tempat begituan? Nggak masuk akal itu buat kita. Bagi mereka itu masuk akal. Makanya kalau mereka bilang, Tuhanmu nggak logika, Tuhanmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Wong akalmu kayak gitu bentukannya, ya nggak masuk lah. Begitu. Gampang kan? Wong akalmu bentukannya begitu. Bagimu yang begitu masuk akal, bagi kami itu nggak masuk akal. Jadi kalau kamu bilang, Tuhanmu nggak logika, ajaranmu nggak masuk akal, ya nggak masuk di akalmu. Wong akalmu bentukannya begitu. Janganlah sama-samakan dengan kami. Akalmu itu beda dengan akal orang Kristen. Begitu. Oke? Oke Kak, baik. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Ya. Semangat. Jadi kalau mereka bilang, enggak masuk akal ini, enggak masuk di akalmu. Akalmu bentukannya begitu kok. Ya iya, enggak masuk di akalmu. Yang masuk di akalmu itu banyak istri, itu baru banyak masuk. Kalau di kami mana boleh, justru itu enggak masuk akal. Lalu ketika firman Allah jadi manusia, enggak masuk akal. Tahap yang masuk akalmu itu. Ya itu urusanmu ya. Gitu. Kami udah mengatakan ini kok, yang kebenaran ini. Kalau kamu menolaknya, ya itu penghakiman jatuh kepadamu. Bukan aku yang menghakimimu, tapi siapa yang kuberitakan itu yang akan menghakimimu. Silakan William. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan brother, mau tanya apa? Yang pertama salam kenal Kak Elia, saya dari Flores, Manggarai. Oke, salam kenal. Silakan. Ini Kak Elia, maksudnya mungkin pertanyaan saya di luar dari konteks Kak Elia. Saya cuma pengen nanya ke Kak Elia bagaimana caranya kalau, kan maaf Kak Elia, saya kan Katolik. Itu. Jadi bagaimana caranya untuk biar iman saya itu Kak Elia jangan bimbang atau jangan ragu dengan apa yang saya yakini sekarang Kak Elia. Soalnya selama ini saya sangat senang kalau mendengar khotbah-khotbah para pendeta Kak Elia begitu. Bagaimana cara mungkin Kak Elia bisa kasih tahu caranya biar iman saya
tidak goyah begitu Kak Elia. Bagaimana caranya agar iman saya itu tidak goyah? Yang pertama, kamu harus tekun berdoa. Yang kedua, kamu harus sering mendengarkan firman Tuhan. Membaca itu tidak terlalu penting. Ya, yang penting itu mendengarkan, karena iman timbul dari Pendengaran ya. pendengaran. Ya, kamu bisa membaca Alkitab ini, tapi kamu nggak paham. Tapi kalau kamu mendengarkan, Alkitab itu dibaca, kamu mendengarkan nih apa pengertiannya. Jadi kamu harus banyak mendengarkan firman Tuhan, dan selain mendengarkan, kamu harus tekun berdoa. Karena orang Tuhan itu dekat kepada orang yang punya kehidupan doa. Tuhan disebut-sebut. Tuhan kita datang sama dia, minta pertolongan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana agar saya iman itu kuat? Bukan karena iman timbul dari pendengaran, maka kamu harus banyak untuk mendengar firman Tuhan. Agar imanmu semakin teguh, imanmu semakin kuat seperti batu karang. Gitu. Ya. Bisa satu kali Kak, Oke, silakan. Apa itu? bagaimana kalau menurut Kakak Elia, soalnya selama ini kan maaf Kak Elia ya, saya sering bergereja di gereja Protestan, cuma saya senang saat menyembah doang tuh. Soalnya permisi ya Kak Elia, bagaimana menurut Kak Elia, apakah itu dosa Kak bagi saya kalau misalnya saya kan Katolik tapi saya pergi beribadah di gereja Protestan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran Kak Elia? Ya, saya nggak tahu bagaimana pandangan gereja Katolik dalam magisterium mereka terhadap tindakanmu sebagai umat Katolik. Tapi bagi saya itu tidak harusnya menjadi salah. Karena apa? Kamu menyembah Tuhan di dalam cara yang berbeda dari kekatolikan. Saya nggak tahu bagaimana Katolik memandang itu, tapi bagi saya kamu tidak berdosa. Karena Tuhan yang disembah umat Katolik dengan Tuhan yang disembah oleh orang Protestan dan juga orang Ortodoks, itu adalah Tuhan yang sama dan satu. Begitu. Ya, Ya, terima kasih banyak Kak Elia, terima kasih Kak Elia. mantap-mantap. Silakan Reno. Ya, halo, selamat malam Kak Elia. Malam-malam silakan. Ada yang mau Ya, ditanya? ada pertanyaan sedikit Kak Elia terkait dengan kitab Wahyu ya Kak Elia. Mengingat semakin bertambahnya tahun, semakin dekat juga Tuhan akan datang untuk kedua kali. Menyikapi dari rangkuman kitab Wahyu menurut pandangan Kak Elia bagaimana? Terima kasih Kak Elia. Ya, kitab Wahyu itu kitab Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang sejak permulaan penciptaan sampai kepada akhirnya zaman. Jadi mulanya zaman sampai akhirnya zaman itu dirangkum dalam kitab Wahyu. Nah, dari dalam kitab Wahyu kita melihat ada banyak masa. Yang pertama masanya Adam dan Hawa, sampai nanti pada akhirnya ke zamannya Nuh. Jadi itu masa hukumnya Nuh. Setelah itu baru ada masanya Taurat, mulai dari zaman Musa sampai kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Baru dia mendirikan gerejanya, baru mulailah masa gereja sampai sekarang. Kerajaan 1000 tahun. Nanti di akhir masa gereja, Antikristus akan menyatakan dirinya dan terjadi penganiayaan untuk sedikit waktu bagi orang Kristen. Ketika sudah genap jumlahnya yang teraniaya, sudah genap jumlahnya yang teruji, maka Tuhan Yesus datang menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dia akan membangkitkan semua orang mati, mengumpulkan kambing di sebelah kirinya, mengumpulkan domba di sebelah kanannya, melakukan penghakiman. Orang di sebelah kirinya akan dibinasakan dalam lautan api, orang yang di sebelah kanannya akan ditempatkan di langit bumi baru, di mana langit bumi yang lama ini akan dipulihkan menjadi baru, di mana Yerusalem baru turun dari sorga, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus di langit bumi baru. Pulih kepada tujuan yang semula. Itu adalah peta zaman dari kitab Wahyu. Nah, apa yang perlu kita pelajari dan apa yang perlu kita highlight dari kitab Wahyu?
Kita sedang menyongsong akhir dan juga penghujung masa kerajaan 1000 tahun ini, di mana mulai terlihat nyata bahwa ada begitu banyak inisiasi penganiayaan kepada umat Allah dan umat kudus milik Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus memperkuat iman kita harus mencintai Kristus sebagaimana Dia mencintai kita di dalam kebenarannya. Kita harus mencintai kebenaran, kita harus mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, motivasi karena kita mau rela menderita, mau rela memikul salibnya, mau diuji, mau dimurnikan, dan mau dibenarkan, dan mau dikuduskan oleh firman Allah, agar ketika hari penganiayaan itu tiba, kita tidak terkejut, melainkan kita sudah tahan uji, dan kita tidak menyangkal namanya yang kudus, dan kita akan menjadi bagian dari orang-orang kudus milik Allah. Jadi, yang dapat kita lakukan sekarang adalah kita harus mempertebal iman kita, menyongsong masa yang akan datang, menyongsong masa di mana antikristus itu menyatakan, dan kita tidak akan terkejut dengan hal itu. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam penggenapan dari apa yang Dia sudah nubuatkan di dalam janjinya. Begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak ini Kak Elia penjelasannya. Oke, ya Tuhan berkati ya. Kita lanjut ya. Silakan Kunji. Ya, shalom Kak Elia. Ya. Silakan. Ya, Ada pertanyaan? ya saya mau bertanya tentang Kak Elia tadi menjelaskan tentang Yerusalem yang baru. Apa makna dari kita hidup di Yerusalem yang baru? Apakah ada tugas baru lagi yang diperintahkan Tuhan atau apa sih yang kita lakukan di situ? Yerusalem baru itu bukan kota Yerusalem yang baru. Yerusalem itu dari kata Ursalim. Ur itu kota, Salim itu artinya damai. Jadi Ursalim adalah kota yang damai. Nah, jadi Yerusalem baru yang turun dari surga itu artinya adalah sistem yang baru, pemerintahan yang kudus dari Allah itu turun ke langit bumi baru, di mana sistem yang kudus dari Allah yang turun ke langit bumi baru itu akan menjadi sistem yang baru di langit bumi baru. Jadi bukan kota Yerusalem, betulan. Karena kita nggak butuh kota lagi. Langit bumi baru itu nggak ada lagi kota, nggak ada mobil, enggak. Keadaan kita pulih seperti keadaan Adam dan Hawa yang semula, yaitu pada keadaan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Karena kan Tuhan menciptakan manusia tidak pernah untuk mati, tapi dosalah yang merusak citra Allah di dalam Adam dan Hawa. Dan ketika dosa itu merusak mereka, maka Tuhan mau memulihkan itu menjadi keadaan sebelum tanpa dosa dengan mengutus Yesus Kristus dengan mengalahkan dosa. Tujuannya apa? Untuk kembali kepada keadaan yang semula. Begitu. Jadi Yerusalem baru yang dimaksudkan, kota kudus yang dimaksudkan di sana adalah sistem pemerintahan yang dari Allah, yang damai, di mana tidak ada dosa, akan turun ke langit bumi baru dan menjadi sistem yang baru di surga nanti. Ya, keadaan di mana tidak ada lagi dosa di langit bumi yang baru. Keadaan yang demikian itulah surga untuk kita. Begitu. Jadi bukan kota Yerusalem betulan itu. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Gitu. Ya. Ya, makasih Kak Elia sudah ada penerangan sedikit aku. Ya, jadi itu tidak tentang konsep yang harafiah, konsep betulan kota. Ya, itu bukan konsep badaniah atau ragawi Yerusalem baru itu. Tapi Yerusalem baru itu dimaksudkan bahwa dia itu kudus, begitu kudus. Nah, nanti kekudusan Allah ini akan turun melimpahi langit bumi baru. Makanya dikatakan ia berhias bagaikan pengantin turun
ke bumi. Begitu. Ya. Oh ya, makasih Kak Elia. Shalom. Shalom. Gitu ya, lagi bumi Yerusalem baru ya. Jadi jangan kalian pikirkan itu kota betulan. Silakan AGP. Shalom Kak Elia. Ya, silakan. Mau tanya Kak, aku kan ke Kristen GBI Kak. Nah, aku tuh sering dengar kayak kenapa yang di luar GBI itu sering bilang kalau gereja kita itu gereja sesat karena tentang pemujiannya itu tidak seperti pada liturginya Luther. Mohon penjelasannya Kak. Intensi orang mengatakan gereja-gereja itu sesat itu karena apa dulu yang memicunya? Ya, jadi kita harus tahu apa yang memicu itu. Tanpa menyebutkan merek gereja tertentu, tapi memang ada gereja tertentu yang praktiknya itu salah. Misalnya bahasa roh. Bahasa roh itu ada sampai sekarang, tapi praktiknya itu loh melanggar kitab suci. Ya, Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus mengatakan bahasa roh itu harus bergantian, teratur. Tapi ada gereja yang melanggar itu dengan rame-rame, amburadul, acak-acakan, sampai jatuh rebah. Gak ada ketertiban dalam penghormatan kepada Allah. Di hadapan Allah kamu teriak-teriak. Di hadapan Allah kamu rebah-rebah. Di hadapan Allah kamu jatuh-jatuh. Di hadapan Allah kamu bising sekali. Kamu tidak menghormati kekudusan Allah. Ya. Bagi orang lain mungkin yang lebih jauh secara radikal mengatakan itu sesat. Bagi saya itu salah. Saya belum mengatakan itu sesat. Karena sesat itu bagi saya tentang pengajarannya. Ya, jadi pengajaran itu yang melahirkan praktik. Ya. Dan kebetulan praktik yang seperti tadi, itu banyak di gereja-gereja yang kamu sebutkan itu. Meskipun tidak semua. Ya. Gerakan itu loh. Itu banyak yang gak teratur. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang di luar Kristen tuh bingung dan tersandung, apa memang Kristen tuh begitu? Kok rada aneh? Kok teriak-teriak? Kok malah jatuh-jatuh? Kok malah aku nggak ngerti? Hanya karena apa? Hanya karena tidak mengerti apa yang sebenarnya disaksikan oleh kitab suci. Ya. Kalau ini menyinggung Anda silahkan. Tapi saya tidak peduli itu. Injil memang harus menyinggung kita, menelanjangi dosa kita, mengatakan apa yang benar atau tidak. Ini menyinggung Anda, menyakiti perasaan Anda atau tidak, itu urusan Anda. Karena saya mengakui ada bahasa roh, tapi bahasa roh yang di luar dari prinsip Alkitab itu harus dikatakan salah. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jadi memang ya kamu juga jangan heran ketika ada orang mengecap itu sesat, karena memang itu melanggar ketentuan kitab suci. Apakah kamu lebih mendahulukan perasaanmu daripada firman Allah? Di mana perasaan kita bisa lebih berotoritas daripada firman Allah? Tapi aku merasanya lebih baik. Aku merasa seperti damai. Aku merasa seperti itu, seperti bukan ya. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan, harus begini, ya ikuti. Jangan kamu tambah-tambah. Karena sudah jelas aturannya. Begitu. Saya pikir kalau bukan perkara bahasa roh itu gak mungkin orang cap sesat. Kemudian yang kedua, teologi kemakmurannya. Acap kali di gereja-gereja gerakan itu seringkali teologinya kemakmuran. Injil salib gak diberitakan. Datang Tuhan berkat, kamu kaya, kamu makmur, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti. Padahal Tuhan gak pernah menjanjikan itu. Tuhan gak pernah membuat kamu pasti akan menjadi kaya, kamu pasti sukses, kamu pasti ini, pasti ini.
Pada Rasul Paulus menasehati Timotius, ikut Yesus adalah panggilan menderita. Penderitaan mengikuti Yesus tuh nggak diberitakan. Jadi motivasi orang mengikuti Yesus hanya karena ingin menjadi makmur seperti hamba Tuhannya. Dia mengikuti orang itu karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan hamba Tuhannya. Apa yang diperoleh hamba Tuhannya? Hamba Tuhannya kaya, mewah, segala macam. Wah, diberkati. Dia ikut orang itu. Dia ikut Yesus. Dia mengikuti keinginan orang itu dari apa yang orang itu sampaikan tentang Yesus. Padahal itu salah. Ada nggak yang mau mengikuti Yesus kalau dia menawarkan yang sakit-sakit? Menderita kamu harus rela begini. Mana pengajaran palsu itu memang dibungkus dengan cerita indah yang menjanjikan kamu hal-hal yang pasti. Tapi Tuhan sendiri pernah nggak melakukan itu? Hei Petrus, ikut aku, kamu pasti kaya. Paulus, ikut aku, kamu pasti begini-begini. Karena nggak begitu. Jadi jangan menutup mata dengan semua kesalahan dan kesesatan teologi kemakmuran itu ketika orang bersuara tentang hal itu. Karena memang itu sudah menyeleweng. Di mana Injil dan supremasi Kristus tidak lagi diberitakan dengan sungguh. Tapi orang mengikuti Yesus hanya karena berkatnya saja. Hanya karena mau jadi dapat segala sesuatu. Tapi tidak mencintai Kristus dengan motivasi yang benar. Itu bukan hanya salah, itu sesat. Betapa banyak orang di zaman Yesus yang mengikuti Yesus karena menginginkan mujizatnya. Menginginkan apa yang dia punya. Tapi Tuhan Yesus tahu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya sama kamu. Maukah kamu mengikuti Yesus? Hanya karena kamu ingin memenuhi keinginan hatimu? Atau apakah kamu mau mencintai Yesus dengan tulus? Sekalipun kamu menderita di dalam dia. Tapi maukah kamu mencintai dia? Memikul salibmu. Ada begitu banyak pengajaran entah karena apa. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa merubah Allah. Padahal tidak. Saya prihatin dengan yang begitu. Dan kamu harus mengakui, kita harus mengakui pengajaran yang seperti itu datang dari gerakan-gerakan yang modern itu. Saya nggak menyebut gereja apa. Tapi kita semua tahu itu. Betapa populernya, betapa besarnya, betapa wah sekali, glamor. Seakan citra kesederhanaan Kristus itu tidak lagi ditekankan. Bagaimana Allah itu merendahkan dirinya di dalam kemahakuasaannya tidak lagi diberitakan. Tapi semua orang berlomba-lomba ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, memberitakan Tuhan. Itu karena apa? Yang dia punya. Seakan-akan berhubungan dengan Allah itu transaksional. You pay, I buy. There is a demand and supply. Padahal kasih di dalam Kristus itu tentang apa? Relasi di dalam kasih. Kasih itu pengorbanan. Jadi ya, ada memang orang yang mengecap dengan intensi yang seperti itu sehingga mengatakan sesat. Tapi bagaimanapun saya pribadi, saya mencintai semua orang. Saya mencintai orang karismatik. Saya melayani banyak di gereja karismatik. Karena memang tidak semua yang seperti itu. Ada beberapa yang mencoreng wajah gerakan itu. Saya mencintai gereja Katolik, saya mencintai gereja Ortodoks. Meskipun saya tidak sepakat dengan semua paham dari mereka. Saya mencintai gereja saya. Makanya saya menginjil, saya nggak pernah membawa bendera gereja. Saya nggak pernah keluar-keluar, wah aliran ini yang paling benar, aliran ini. Enggak. Kalau memang Kristus lagi tidak ditinggikan, motivasinya salah, bagi saya itu tidak penting. Itu nggak berguna. Jadi ujilah dirimu sendiri. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, ujilah dirimu sendiri. Sudah sejauh apa kamu pergi? Saya pun begitu. Saya juga harus terus menguji diri saya. Kamu pun harus begitu. Ingat selalu hukum yang baik. Adanya reaksi karena adanya aksi. Jangan kamu membenci orang yang mengatakan yang benar hanya karena kamu tidak mau merendahkan hatimu untuk keluar dari hal yang salah.
Kadang banyak orang yang, wah dia sombong sekali, dia begitu, wah merasa paling sempurna, merasa wah sombong sekali dia merasa begini. Padahal sebenarnya dia mengatakan itu hanya karena dia tahu dia di dalam kesalahan itu, tapi dia tidak mau keluar dari kesalahan itu. Ada hati nurani toh, hati nuranimu yang akan menghakimimu nanti. Gitu. Ya, Makasih Kak. Satu lagi boleh nggak Kak? ya silakan. Kalau tadi kan soal bahasa roh Kak. Kalau dari pujian penyembahan yang dilakukan oleh gerakan karismatik, menurut Kak Elia itu sudah benar atau tidak gitu? Atau ada yang salah atau gimana? Pujian penyembahan tidak ada yang salah. Semua orang bisa berekspresi dengan pujian penyembahan. Nyanyi lagu. Ada orang karismatik juga banyak kok yang tertib. Ya, menyanyi, menghayati Tuhan, ada yang sampai menangis. Itu bagus. Tapi kalau ada sampai yang ngawur-ngawur, teriak-teriak nggak jelas, jatuh sana, jatuh sini, rebah sana, rebah sini. Apa yang kita pelajari dari situ? Malah orang-orang tersandung. Walaupun Penyembahan yang benar itu penyembahannya, terlihat dari bumi. kalau yang saya pernah dengar itu karismatik itu pujian penyembahannya tidak sesuai dengan Alkitab gitu sih Kak, karena dengan menggunakan full band dengan sorak-sorai yang begitu Oh, enggak gemuruh. masalah full band apa segala macam, itu kan instrumen yang mengiringi penyembahan kita. Zaman itu kan zaman itu kan berkembang, maka penyembahan itu pun berkembang tapi tidak berubah. Paham nggak maksud saya? Tidak Paham. berubah, penyembahan tetap kepada Allah Tritunggal. Tapi ya nggak mungkin Raja Daud ketika menyembah Tuhan, orang-orang para rasul tuh ketika menyembah Tuhan tuh waktu itu nggak ada tuh organ, nggak ada alat musik, nyanyian diiringi dengan alat-alat musik seperti sekarang. Tapi apakah kita tidak boleh menggunakan ini? Kalau begitu sekalian nggak usah menginjili dari YouTube, dari sosial media, nggak usah. Karena para rasul dulu menginjili pergi jalan kaki ke Roma, ke Galatia, kemana. Fanatik tuh boleh, tapi jangan norak gitu loh. Paham? Oke Kak, paham Kak, paham. Gitu. Jadi penyembahan itu dengan adanya band-band ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi ingat, jangan coreng kesakralan Allah hanya untuk memenuhi keinginan hatimu. Maksudnya apa? Ya, ada orang ibadah seperti di diskotik, itu menyinggung sakralitas Allah. Kamu boleh menggunakan band, kamu boleh menggunakan alat musik dan lain-lain, tapi agungkan Allah. Kalau kamu melecehkan Allah dengan seperti kamu menyamakan penyembahan dengan Allah, dengan penyembahan terhadap dagingmu di diskotik-diskotik itu, saya nggak mau menghakimi, tapi hati nuranimu sebenarnya berkata apa? Gunakan lampu loncat-loncat tuh, pakai asap-asap, teriak-teriak seperti kamu sedang berpesta pora. Menurutmu sendiri, bukan menurut saya, menurutmu sendiri apakah Allah berkenan untuk hal itu? Makanya saya katakan ujilah dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari menguji diri kita sendiri. Saya pun Tuhan selalu ingatkan untuk menguji diri sendiri. Elia, uji dirimu. Sejauh mana kamu sudah berjalan? Sejauh mana kamu telah taat sama Tuhan? Sejauh mana kamu sebenarnya menjadi pelaku atau tidak? Jadi kita harus menguji semua. Sejauh apa yang kita tahu, sejauh apa yang kita alami, sejauh apa yang kita dengarkan. Sesimpel itu. Ya. Oke Kak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Udah sih Kak, itu aja. Oke. Ya, ingat Mas ya. Begitu. Ya kalau ada yang tersinggung ya itu urusan Anda. Ya, ada yang marah-marah, ada yang gak suka, ada yang wah Elia begini, terserah. Saya tidak mencari rasa suka dari kalian. Apa pentingnya kalian mengkerutkan kening buat saya kalau Tuhan saya tersenyum sama saya?
Apa pentingnya kalian membenci saya kalau Tuhan saya mengasihi saya? Begitu. Tuhan tahu motivasi kita berkata seperti ini apa. Ada yang motivasinya karena kebencian, iri, dengki. Saya nggak perlu mengatakan itu sama Anda. Apa motivasi saya mengatakan hal seperti tadi. Tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Serius. Ya juga. Gitu kan. Kalau dari dulu saya mencari suka manusia, saya nggak perlu berapologetika. Apologetika ini adalah pelayanan yang paling rawan banyak dibenci. Ya, berbeda pendapat dikit dibenci, berbeda ini dibenci, nggak suka dijatuhkan. Tapi saya kan tidak mencari muka sama manusia. Siapakah manusia? Kita menghormati, tapi yang perlu ditakuti hanya Allah, bukan? Begitu. Nggak ada orang Kristen menggeruduk ya. Hanya orang-orang yang dari hantu itu yang suka menggeruduk. Kristen tidak ada menggeruduk ya. Jadi yang menggeruduk tuh mak sebelah. Kristen mau karismatik, Pentakosta kayak HKBP apa Katolik, Ortodoks tuh nggak pernah menggeruduk. Tapi kalau yang lain, yang satu itu, yang dari hantu itu pasti menggeruduk. Karena hantu itu suka menggeruduk ya. Begitu. Jadi harus hati-hati. Ya, silakan Ruby. Halo, Ruby. Apakah ada Ruby? Tidak ada ya. Oke. Siapa tuh yang menggeruduk? Nggak tahu. Tanyakan pada hatimu. Silakan Abi Wanda. Boleh saya cari apa pertanyaan bagi kakak? Oh ya boleh dong. Kan naik ke atas mau tanya. Oke. Ini bagaimana kung saya tamang dari Gini. sini ya tadi. Kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya, Cepatin monyenyo. kenapa kalau Yesus itu dianggap Tuhan gitu? Yesus tidak dianggap Tuhan karena dia memang Oke. Tuhan. Ya kakak, terus. Lalu Ya, lanjut. dia tidak dianggap Tuhan, dia memang Tuhan. Kalau dianggap berarti dia bukan Tuhan. Dia memang Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Gak ada yang menganggap dia Tuhan. Karena memang dia Oh, Tuhan. siap. Tapi kakak, kalau manusia mati itu atas kehendaknya siapa? Manusia mati itu Tuhan mengizinkan, tapi yang membuat kita mati itu adalah dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tuhan nggak pernah mematikan manusia. Tapi gini kak, ada Jangan keluar dari kalau kita aplikasi, saya nggak bisa dengar. Kenapa? ada teman saya yang bilang kalau kita mati itu tuh karena gara-gara organ tubuh kita mati. Ya itu Ya, apakah dosa betul itu kakak? begini. Dosa Oh, iya. dosa itulah yang membuat kita terpisah dari hidupnya Allah. Maka ketika Oh, kita siap. terpisah dari hidupnya Allah, ketika kita Iya. jauh dari hidupnya Allah, maka lambat laun tubuh kita ini akan melemah dan kita akan mati karena sudah tidak sanggup lagi. Karena kita sudah terpisah dari hidupnya Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Iya. hidupnya Allah terpisah dari mereka, makanya mereka bisa mati. Oh, siap kakak, saya mengerti. Gitu. Oke. Lalu, Makasih untuk ini jawaban. ada lagi yang mau kamu tanya? Oh, oke. Saya mau tanya Ini lagi. satu lagi kak.
Ya, silakan. Manusia hidup tuh dengan apa begitu? Kayak ada teman satu itu, kami ada berdebat nih. Dia tanya kita hidup itu karena siapa? Kita hidup itu karena Allah. Kita hidup karena Allah mengizinkan kita hidup dan pada mulanya memberi kita hidup. Oke, Tapi oke. Sekarang saya tanya kakak. Oh ya, ya. Saya mau tanya kakak lagi sekarang nih. Kalau seandainya kakak nih, kakak menyembah Tuhan Yesus atau menyembah Allah Subhanahu wa taala? saya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu itu siapa. Saya mengenal Allah yang Esa, Sang Bapa, bersama dengan firman-Nya yaitu Yesus Kristus dan Roh-Nya yaitu Roh Kudus. Oh, Jadi siap, siap. saya menyembah Allah yang Esa. Begitu. Oh, siap. Oke, oke. Mengerti saya. Hmm, Ada lagi yang mau kamu tanya sebelum kita beralih? Oke, oke. Saya tanya lagi ya. Bentar. Bentar ya kakak, bentar ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak saya mau tanya, Hmm. apakah kita mati dalam manusia ini? Kalau kita mati, siapa yang dihentikan organ tubuh kami? Siapa yang dihentikan organ tubuh kamu? Maksudnya, ya semua organ tubuh berhenti kalau mati. Maksudnya, Siapa yang hentikan gitu? tidak ada yang menghentikan itu. Semuanya berhenti sendiri karena kita sudah kehilangan hidup dari Allah. Makanya dia menua, dia mati sendiri. Gitu. Dosa itu yang membuat itu mati. Jadi jangan berbuat dosa ya. Iya, semua orang sudah berdosa, makanya kamu harus percaya Yesus agar apa? Agar ketika kamu Ya, ya. Iya, mau limpu. Mobile Legends. West Indies. tetapi hidup kembali. Kalau dia sudah mati tapi dia berkuasa menghidupkan dirinya sendiri, Ya. maka kita pun yang nanti yang akan mati akan dihidupkan kembali. Oh, siap. Mungkin nggak kamu berharap hidup? Mungkin nggak kamu berharap hidup dari dia yang tidak hidup? Kan nggak mungkin. Makanya jangan percaya nabi, jangan percaya rasul, percaya kepada Yesus Kristus saja. Begitu. Oke, yang saya tanya sekarang, Yesus Kristus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, 1 Korintus 8:6. Oke. Lalu gini. Lalu dia dihidupkan oleh siapa? Dia menghidupkan dirinya sendiri, Yohanes 10 ayat 17. Itu Saya mau tanya lagi nih kakak. Yang menciptakan dunia sama hewan sama manusia itu siapa? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 3. Oh, oke. kuasa apa? Dengan kuasa apa itu? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 3. Dia iya. yang menciptakan. Dengan kuasa apa itu dia menciptakan itu? Ya dia yang punya kuasa, nggak ada kuasa api, kuasa laut tuh, nggak ada. Wong dia berkuasa sebagai pencipta. Mana mau mati lolo. Mana mau masuk neraka. Ya loro milik terbuka itu. Siap. Oke gitu ya, kita lanjut ke yang lain. Oke. Berilah diri habis dan gitu ya. Jadi percaya Yesus ya, biar kamu memperoleh hidup. Silakan Miwa. Halo Miwa. Apakah Miwa ini seperti tidak ada? Wah. Miwa sepertinya sudah bobo ya.
Astaga. Di agamamu Yesus bersujud ya. Halo, Penyembah setan pun bersujud sama selamat setan. malam, Kak Elia. Ya silakan sign. Kak Elia mau nanya untuk penguatan iman aja. Mhm. Perihal hutang dosa di perjanjian lama, itu kan artinya bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa diselamatkan lagi kan. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak dikorbankan. Artinya bahwa hutang dosa manusia terlalu banyak terhadap Allah. Itu kan di perjanjian lama kan. Nah, bagaimana kalau di perjanjian baru? Misalnya manusia berbuat dosa, yaitu di ayat Galatia 6:7-8, itu kan dijelaskan bahwa tabur dan tuai, di mana apa yang kamu tabur, itulah kebinasaan dagingmu yang akan kamu tuai nanti. Nah, kalau orang berbuat dosa, apakah akan menimbulkan hutang dosa atau konsekuensi dari dosa itu? Contoh, misalnya orang sudah berzina sebelum menikah. Lalu dia menikah, akhirnya benang merahnya itu ke arah kepada penurunan kualitas kemuliaan terhadap diri dia yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Dan misalnya dia membayar dosa dia menggunakan dosa kembali, yaitu dengan bercerai, untuk menghindari kesakitan dia, atau bisa dibilang ujian hidup dia. Apakah itu akan menimbulkan dosa lagi? Yang mana dari perceraian itu, nanti dia akan menikah lagi misalnya, berarti kan menimbulkan dosa lagi gitu. Apakah itu dia bisa menurunkan kualitas hidup dia, dan penurunan kemuliaan sehingga makin jauh daripada Tuhan? Apakah Penurunan apakah kemuliaan itu maksudnya apa? Manusia tidak ada yang mulia selain Kristus. Dosa tetap kualitas dosa. hidupnya? Kualitas hidupnya maksudnya. Jadi makin jauh daripada Tuhan gitu. Nah, maksud saya, apakah di perjanjian lama dan perjanjian baru itu masih ada kaitannya soal penurunan dosa ini? Semua manusia itu pasti berdosa bahkan setelah ia mengaku ia percaya Yesus. Tetapi yang terpenting adalah puncak pengantaraan kita dan penghiburan dan pengharapan kita adalah salib Kristus. Makanya umat perjanjian baru itu memandang ke depan, umat perjanjian lama itu memandang ke depan, umat perjanjian baru itu memandang ke belakang. Salib Kristus adalah jembatan kita menuju Allah. Karena di dalam salib itulah darah Kristus itu dibawa oleh imam itu kepada Allah Sang Bapa sebagai pendamaian kita. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Ia adalah setia dan adil jikalau kamu mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Artinya, kalau kamu mengaku dosamu kepada Allah, ketika kamu sudah menjadi Kristen, bahkan ketika kamu sudah dibaptis, kamu berdosa, lalu kamu mengaku dosamu meminta pengampunan. Kamu akan diampuni di dalam salib Kristus itu. Ya, tapi masalah bagaimana dengan kualitas hidupnya dan lain-lain. Ya, kalau orang melakukan dosa, dia bisa aja kena penyakit, dia bisa aja kena hal dan lain sebagainya. Pasti kualitas hidupnya akan menurun. Tetapi pengampunan dosa secara rohaniah, jika ia lakukan berdasarkan Kristus, ia akan memperolehnya. Jadi tidak ada tuh dosa yang seperti kamu bilang kemuliaannya turun, ini dilakukan, ini akan berdampak pada ini. Kutuk dosa itu sudah ada meskipun dampak keberdosaan itu ada. Misalnya orang berkorupsi, ketika dia korupsi, dia itu seseorang korupsi lalu anak-anaknya ikut dibully. Itu dampak keberdosaan itu. Tapi kan bukan berarti anaknya itu ikut menanggung dosa orang tuanya. Tapi ketika ayahnya ini meminta pengampunan dosa sama Tuhan, dia dengan jujur meminta pengampunan, apakah Tuhan mengampuninya? Ia tetap mengampuninya. Kalau ia memandang pada salib Kristus, sama seperti orang di zaman perjanjian lama, ketika dia memandang kepada ular tembaga, dia menjadi sembuh. Maka orang di perjanjian baru, ketika dia memandang kepada salib Kristus, dia pun akan menjadi sembuh. Kesembuhan itu secara rohaniah, dan tidak menutup kemungkinan secara jasmania. Gitu. Jadi pemulihan itu diawali dari hal itu. Dari pengakuan dosa kepada Tuhan di dalam salibnya Kristus. Salib itulah yang mempertemukan, yang menghubungkan kekudusan Allah dengan kecemaran manusia melalui darahnya yang tertumpah di sana. Sebagai tanda pengorbanan.
Begitu. Oh, oke. Terima kasih Kak Elia. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Udah cukup itu aja. Oke. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, God bless. Shalom, Pak Elia. Ya, salam, silakan Pak. Saya masih belum paham mengapa Kak Elia menyatakan bahwa Yesus itu tidak bisa disebut dengan Bapa. Di mana Yesus berkata dirinya adalah Bapa, Enggak. dan di mana Rasul menyebut Yesus adalah Bapa? Di mana Rasul pernah berkata, engkaulah Bapakku sama Yesus? Dan di mana Yesus berkata, akulah Bapa? Kalau Yesus tidak melakukan itu, kalau Rasul melakukan itu, kenapa saya harus melakukan? Kalau Yesus tidak melakukan itu, Rasul tidak melakukan itu, lalu kenapa saya harus melakukan itu? Tapi kan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapa adalah satu, bukan aku adalah Bapa. Ya kan Saya juga bisa mengatakan aku dan kamu adalah satu di dalam Kristus. Tapi apakah saya adalah kamu? Saya bisa mengatakan roh saya dan tubuh saya adalah satu. Tapi apakah roh saya adalah tubuh saya? Arti ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu merujuk kepada kesatuan hakikat, bukan kesatuan pribadi. Sedangkan Bapa itu pribadi, Yesus itu pribadi. Kalau Bapa itu pribadi, Yesus pribadi, bagaimana mungkin Bapa adalah Yesus? Soalnya dalam Yesaya 9 itu yang ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal bukan Allah sang Bapa. Bapa yang kekal artinya Bapa dari kekekalan, bukan pribadi Bapa. Kan yang kamu maksud dia adalah pribadi Bapa. Bukan Bapa dari kekekalan. Yesus memang Bapa yang kekal, artinya Bapa dari kekekalan. Bukan sang Bapa. Kalau dia sang Bapa, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Dia berdoa kepada diri sendiri kah? Ya, yang mengatakan Yesus adalah pribadi Bapa. Itu pengajaran sesat, namanya Sabellianisme. Memang banyak yang memengaruhi lagu-lagu misalnya. Engkaulah Bapakku yang tersalib. Bapa kok tersalib? Nah, itu biasanya yang menciptakan lagu yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti doktrin yang alkitabiah. Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Lalu kamu ubah menjadi Bapa. Rasul pun gak pernah memanggil dia Bapa. Lalu kenapa kamu panggil dia Bapa? Jangan tambah-tambahi. Tapi orang yang tidak mengerti akan menuduh saya yang menambahi. Saya ada lihat itu di YouTube. Elia itu jangan tambah-tambahi kitab suci. Padahal dia sendiri yang menambahi kitab suci. Dia menyebut Yesus adalah Bapa. Di mana dalam kitab suci Yesus disebut sebagai Bapa? Nggak ada kan? Lalu kamu kenapa sebut? Lalu saya dituduh menambahi. Kamu yang berbuat salah lalu kamu lempar ke saya. Tidak sopan. Nggak boleh begitu. Enggak kan, saya cuma nanya aja, cuman agak Iya, saya kan tidak bilang kamu, saya kan bilangnya. Oh ya, soalnya kan kayak agak nggak terima gitu kalau kakak Elia bilang bahwa Yesus tidak bisa disebut dengan Allah Bapa.
Ya Karena memang dia banyak. bukan Bapa. Memang Alkitab mengatakan dia bukan Bapa. Jangan salahkan saya dong, salahkan Alkitab kalau berani. Di mana dalam Alkitab Yesus dibilang akulah Bapa? Atau di mana kalau memang kamu benar memahami Yesaya 9 ayat 6 itu Bapa yang kekal, Yesus adalah Bapa yang kekal. Kalau kamu memang benar pemahamannya begitu, coba tunjukkan satu rasul yang menyebut Yesus ya Bapa. Di mana rasul dari 12 rasul tambah rasul unggul Paulus mengatakan Yesus adalah Bapa. Di mana? Kalau tidak ada jangan tambah. Lalu kamu tuduh saya, dia tuh asal menafsir. Padahal kamu yang asal menafsir. Bukan saya loh, Kak. Bukan saya. Saya cuma memastikan aja yang mana ini yang betul. Iya, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus adalah Sang Anak. Makanya Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada Bapa kita di dalam namaku. Jadi minta kepada Sang Bapa dalam nama Yesus. Gitu. Jangan kamu sebut Yesus sebagai Sang Bapa. Yesus adalah Gini Kak, karena kan kalau begitu banyak orang yang belum mengerti, jadi dikira nanti Tuhan kita ada 3. Enggak ada Tuhan kita ada 3. Jadi apa karena orang, coba saya dengarkan, apa karena orang tidak mengerti yang benar, itu mengizinkan kamu untuk mengajarkan yang salah? Ya sudah, kalau no, maka kamu rajin belajar, kamu harus melayani Tuhan untuk memberitakan yang benar. Hanya karena orang belum mengerti yang benar, lalu kamu mengizinkan mengajar yang salah. Sikap apa itu? Itu sikap yang tidak benar. Malah kamu mencelakakan orang jadinya, ya kan? Hanya karena biar dia gampang mengerti. Batu itu lebih gampang dimengerti. Kenapa tidak batu yang kamu beritakan? Jadi bukan masalah gampang dimengerti, benar atau tidak. Begitu kan? Gitu. Makanya karena kamu bilang, nanti takut orang menyangka Tuhan kita 3, makanya belajar dengan sungguh-sungguh. Biar kamu mengerti bahwa kita tidak menyembah 3 Allah dan kamu membagikan itu kalau kamu memang benar-benar peduli kepada kemuliaan Allah. Oh gitu, kamu dipanggil untuk itu, sesimpel itu. Jangan kita takut Allah kita itu disalahpahami, tapi kita tidak mau mengambil bagian untuk menjawab itu. Harus mengambil bagian untuk itu. Begitu. Ya? Jadi semua orang Kristen harus belajar. Oke, gitu ya, Justin ya. Oke Kak. Mantap. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada Kak, tentang yang kemarin udah pernah sih tanya. Apa itu? Boleh dijelaskan kembali lagi tentang Melkisedek yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu siapa dulu? Saya lupa kemarin, udah kakak jelaskan tapi lupa lagi. Ya ada 2 penafsiran tentang Melkisedek. Ada mengatakan Melkisedek itu tokoh yang lain yang kita nggak tahu itu siapa. Ada yang mengatakan Melkisedek adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan di kalangan bapak-bapak gereja itu pun punya perbedaan pendapat itu. Tapi bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan saya? Saya percaya Melkisedek itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Alasannya apa? Kita baca dalam Ibrani 6. Ibrani 7 ya. Bentar ya, saya baca. Oke, nah dikatakan begini. Ibrani 7 ayat 1. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran. Yesus adalah Raja Kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Dia adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5.
Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Yang tidak bersilsilah hanya Yesus. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Itu hanya Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ingat, ia dijadikan menjadi sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau Melkisedek ini bukan Yesus, berarti ada imam yang selama-lamanya selain Yesus, yaitu Melkisedek. Sedangkan kalau Allah itu esa pula lah pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Melkisedek ini bukan Yesus, berarti ada imam selama-lamanya yang lain selain Yesus. Padahal Alkitab mengatakan, esa pula pengantara kita. Siapa itu? Yesus. Gitu, ya. Berarti sebelum perjanjian baru, berarti inkarnasi Yesus sebagai Melkisedek perjanjian lama sudah nyata. Iya, sudah nyata. Dia sudah nyata dalam rupa-rupa teofani. Begitu. Teofani itu kalau boleh tanya apa? Teofani itu dari bahasa Yunani theos panero. Theos itu Allah, panero itu penampakan. Jadi penampakan Allah sebelum dia menjadi manusia. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada. Yang bertemu dengan Abraham itu kan Yesus. Yang bertemu dengan Musa itu kan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus para nabi. Gini Kak, yang bertemu dengan Bapak Abraham di Melkisedek itu Yesus dengan berwujud manusia atau roh atau gimana? Berwujud. Menampakkan diri seperti manusia. Berwujud seperti manusia? Iya. Menampakkan diri seperti manusia. Berarti bukan manusia ya? Iya, karena setelah itu kan dia nggak diketahui kemana pergi. Iya. Kalau dia manusia betulan kan tahu kita silsilahnya dia dari mana. Begitu. Oke gitu ya. Kita mau lanjut. Oke Kak, ya. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. God bless you. God bless you. Silakan husband Kici. Halo? Halo. Ya silakan Pak, mau tanya apa Pak? Halo, salam dari Malaysia. Oh ya, salam dari Indonesia. Tanya apa Pak? Cuma mau tanya, Protestan dengan Anglikan tuh ada perbedaan? Ada perbedaan dengan Anglikan. Anglikan itu kan yang memisahkan diri dari Katolik Roma, tetapi bukan dalam semangat gerakan Protestan. Anglikan itu adalah semangat kerajaan yang ada di Britania Raya. Beda ya? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada, itu saja. Oke. Satu lagi ya, kita naikkan ya. Aku cari Allahku yang hidup. Haleluya. Shalom Kak Elia. Bang Elia. Salam, silakan. Ya, mau nanya nih Kak tentang ini. Simbol kekristenan itu salib atau gambar Tuhan Yesus atau patung Kak?
Apapun bisa, batu-batu pun bisanya simbol kekristenan karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Air pun bisa simbol kekristenan karena Yesus adalah air hidup. Roti pun bisa simbol kekristenan karena Yesus adalah roti hidup. Anggur dan darah pun bisa simbol kekristenan karena darah Kristus menyelamatkan. Jadi apapun bisa simbol Kristus, ya. Tetapi salib itu, di dalam salib itu, kenapa salib itu begitu diagungkan? Karena musuh Yesus berpikir di dalam salib mereka bisa mengalahkan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus menggunakan salib itu untuk mengalahkan mereka. Makanya agungnya salib itu tidak terkatakan. Karena di dalam alat itu, musuh-musuh Kristus berpikir dia bisa mengalahkan Kristus. Tapi ternyata di dalam alat yang sama, Kristus menginjak-injak maut itu. Ya, jadi mau gambar Tuhan Yesus, mau salib, mau patung, mau apapun, semua bisa dipakai. Pusing tentang itu. Yang penting pribadi Kristusnya benar disampaikan. Jadi mau di gereja mau ada patung, ada foto, ada apa segala macam, terserah. Ada air terjun, ada bandara, ada stasiun, silakan. Yang penting Kristus. Berarti Kak nggak salah itu contohnya ini ada patung itu, nggak salah itu ya Kak? Nggak salah ada patung. Oh, patung ada kan sebagai karya seni, bukan untuk disembah. Kan orang Kristen berdoa tidak harus ada patung, dimanapun bisa berdoa. Ya kan? Iya sih, Patung itu benar. hanya penggambaran saja. Rasul Matius diukir. Karena tokoh Kristen itu bukan tokoh dongeng yang mukanya ditutupi lampu pijar. Tahu yang ditutupi lampu pijar? Iya Kak. Kita tahu bentuk muka mereka seperti apa. Ya meskipun Tuhan Yesus wajahnya berbeda-beda kan, itu kan teologi dalam warna. Dilukis, Leonardo da Vinci melukis dia dengan gambar seperti Eropa agar itu mensukseskan penginjilan kepada orang Eropa. Mandak budaya, ya. Orang Cina melukis Yesus mata sipit agar orang Cina tidak asing dengan sosok itu. Orang Jawa melukis Yesus dengan belangkon agar diterima dalam budaya. Rapupo toh, tapi pribadi yang diajarkan baik di China, baik di Eropa, baik di Jawa adalah pribadi yang sama, yang mati tersalib oleh karena kasih, lalu bangkit membawa pengharapan dan kemenangan. Itu yang terpenting. Mau dipatungkan, mau difoto, mau dilukis, mau di apa, tidak penting. Yang terpenting pribadinya itu dan apa yang diajarkan, pesan firman-firman dari Kristus untuk kita ikuti, kita dengarkan, dan terlebih lagi kita lakukan. Begitu. Jadi jangan pusing ya, jangan repot dengan itu. Jangan seperti umat sebelah alergi dengan banyak hal ya. Dengan air pun alergi, dengan garam pun harus ada doa ya. Kan aku bertanya gitu kan Kak, karena kan sebelumnya aku baca di Alkitab kan kalau Tuhan Allah kan melarang tentang, gini lah Kak, salah nggak sih contohnya kan gini, kan Tuhan Allah kan ada di Alkitab itu kan Kak melarang patung. Terus aku beranggap kayak gini, wih, patung-patung Katolik pakai patung gini-gini, baru ada lagi di Samosir kan ada, tahulah Kakak itu patung Tuhan Yesus yang di Spia kan dibangun. Iya kan patung itu kan Patung bukan itu untuk ada yang memang disembah. jadi Patung itu kan bukan dituhankan. Kecuali dituhankan, dikasih sesajen-sesajen, barulah nggak boleh. Kan kita nggak menuhankan tapi kalau patung. berdoa kalau berdoa di depan patung nggak? Jadi kalau kau berdoa di atas meja, berarti kau tuhankanlah meja itu. Enggak sih Berarti Kak. kalau kau berdoa di atas sofa, berarti kau tuhankanlah sofamu itu. Jadi kau berdoa menghadap apa? Kalau kau berdoa menghadap dinding, berarti dinding itu kau tuhankanlah. Oh, aku nggak berdoa ke arah mana Elia? Aku berdoa ke arah udara yang kosong, ruang hampa. Berarti kau berdoa sama langit. Berarti langit itulah kau tuhankan, begitu. Jangan terlalu naif. Ya. Orang mau berdoa di hadap patung, kayak di hadap gambar, di hadap foto, itu cara mereka merefleksikan iman mereka. Orang Katolik itu berdoa di depan patung bukan berarti mereka menyembah patung.
Orang ortodoks itu berdoa di depan foto ikon, bukan berarti mereka menyembah gambar. Orang Kristen Protestan berdoa di depan salib ke Yesus, bukan berarti mereka menuhankan kayu. Mereka merefleksikan pribadi dari apa yang di hadapan mereka. Patung Yesus. Mereka merefleksikan lebih hidup dengan seni itu. Lebih hidup dengan gambar itu. Lebih hidup dengan salib itu. Kan begitu. Apa yang repot dengan itu? Tuh, Tuhan kan berfirman, jangan berbuat bagimu patung. Baca lengkap. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai pohon untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Patung yang kamu cipta itu emang bisa memerintah kamu? Kan nggak bisa. Bisa dia nyuruh kamu, ambil dulu aku dua ekor daging babi. Nggak bisa. Iya. Atau ambil dulu aku nasi sepiring, kan nggak bisa. Ya udah, kalau emang nggak melakukan itu, ya untuk apa kita takut? Jangan alergi dengan itu ya. Oke Kak. Oke Kak. Udah Kak. Sekarang aku mau nanya tentang bilangan 66 di Alkitab itu, maksudnya gimana itu ya Kak? Wahyu 13, ya. 666 tadi pagi saya baru minta bahan itu dari Pak Esra Soro. Kalau Pak Esra Soro nonton ini, terima kasih Pak Esra. Ya. Tanda 666, 6 itu kan angka manusia, ya. Karena manusia dicipta pada hari keberapa? Pada hari ke masih kurang sih itu Kak. Menciptakan langit dan Pernahnya bumi. kau sekolah minggu? Ngaleleng harus dengan sekolah minggu Kak. Mama palabay. Nggak Jadi ngabuk manusia mengalir, itu Kak. dicipta pada hari ke-6. Oh, pada hari 3 itu angka ilahi. Karena apa? Allah Tritunggal. Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Jadi 666 adalah manusia yang ingin menjadi ilahi. Itulah antikristus itu. Ditanam di dahi, ditanam di tangan kanan, itu artinya apa? Bukan berarti chip atau komputer, bukan itu. Ditanamkan di tangan kanan itu adalah tanda persahabatan. Ditanamkan di dahi artinya mengikuti pikiran. Jadi kalau tanda 66 itu ditanam di tangan kanannya dan di dahinya, artinya orang itu mengikuti pikiran antikristus itu, ditanam di dahi, dan melakukan persahabatan dengan antikristus itu dengan ditanamkannya di tangan kanan. Jadi itu semua simbol. Tangan kanan adalah simbol persahabatan, dahi adalah simbol pemikiran dan mindset, 666 adalah tanda setan, manusia yang memberontak kepada Yesus. Itu. Jadi 666 itu jangan kau pahami pelak mobilnya 666 lalu dia antikristus, namanya di jumlah-jumlah lalu itu antikristus. Bukan, itu simbol manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Ditanam di tangan kanan artinya bersahabat dengan antikristus, ditanam di dahi artinya dia mengikuti pikiran antikristus untuk memberontak kepada the true Messiah, Yesus Kristus, Allah yang aku. Kalau di kita kan Kak, lambang setan itu ular ya Kak? Ular, binatang, naga, banyak. Ya. Oh, tentang itu Kak, tentang Advent lagi Kak. Kenapa Advent? Hanya karena tentang makanan Kak, makanya Advent nggak diakui Kristen Kak? Atau memang gimana itu Kak? Advent itu Kristen yang ke-Yahudi-Yahudian gitu loh. Ya, jadi mereka masih mengikuti sahabat Yahudi, masih mengikuti lo kosher-koshernya orang Yahudi. Itu saya tidak terlalu tertarik dengan Advent, jadi ya saya tidak tahu banyak tentang Advent, tapi ya Advent lah Advent gitulah. Tapi kan Kakak pernah bilang gini, kalau Advent itu Kristen yang nggak diakui Kristen, agama yang nggak diakui Kristen, sama apa kemarin Kakak bilang, lupa aku. Benar nggak itu? Mereka bukan tidak diakui Kristen, mereka tetap Kristen, tapi Kristennya agak lain dikit gitu. Karena sahabat mereka sendiri beda sendiri,
nggak Natal, nggak semualah itu gitu. Jadi ya Advent lah. Beda sama Kristen Ortodoks gitu ya kan Kak. Tapi Beda dengan semua Kristen mereka itu sendiri. Karena kan Advent kan baru ada di abad ke-20 oleh Ellen G. White dari Amerika kan. ya. Begitu. Jadi emang beda. Ya. Setuju nggak Kakak kalau contohnya gini Kak? Kenapa Advent itu beda sama Kristen yang lain? Karena kan Kristen kan artinya pengikut Yesus. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itulah yang diikuti. Makanya itulah Kristen ya kan Kak? Advent pun mengaku mengikuti Yesusnya. Iya, tapi kan nggak Saksi Jehovah pun mengaku mengikuti Yesus, tapi kan mengikuti Yesus tuh yang bagaimana bentukannya. Begitu. Itu yang terpenting. Ya, benar atau salah. Oke, gitu ya. Oke, makasih ya Kak. Oke, ya. Shalom Kak. Ya, salam. Nah, jadi saya mau mengatakan terima kasih sama Allah yang besar, Allah yang perkasa, Yesus Kristus bersama dengan rohnya yang kudus, Roh Kudus. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung saya di dalam doa. Saya meminta kalian doakan saya agar Tuhan berbelas kasih kepada saya, Tuhan memenangkan saya di dalam perkara-perkara rohani saya dan di dalam hal-hal yang Dia mau perkenankan, agar Dia memberkati saya dan terlebih lagi Dia memberkati kalian semua. Ingat, Injil Kristus adalah kekuatan orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah, tapi kebodohan bagi dunia. Maka kalau Injil adalah kekuatan Allah, sudah seharusnya bagi kita orang Kristen, Injil adalah kekayaan kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Sembah dan pujilah Dia, agungkanlah namanya dengan mau taat kepada perintahnya sebagai bentuk kasih kita. Kalau Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan taat kepada Bapaknya, masaan kita mengupahi Dia dengan ketidaktaatan kita. Mari bersama-sama di tahun yang baru bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saya sendiri pun akan selalu berusaha untuk merubah diri agar lebih baik di hadapan Allah, semakin sederhana, semakin rendah hati, semakin kudus dan melayani Tuhan menjadi luar biasa untuk kemuliaan namanya. Kalian pun begitu, semua dari kita semua bisa dipakai Tuhan, dari hal-hal yang terkecil sampai Dia mempersiapkan hal-hal yang terbesar. Kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang berbeda. Kita hanya berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, berbeda tempat kelahiran, tapi bagaimanapun, I am Israeli, kamu juga adalah Israeli di dalam Kristus. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi. Bye-bye. Thank you. Salam.